salam sehat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam renungan Suara Veritas. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius, bab 11, ayat 20 sampai dengan 24. Adapun tema renungan yang saya ambil adalah tentang pertolongan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, tentu saja kita menghadapi banyak masalah. Kita seringkali mengharapkan mukjizat dalam hidup untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Namun, kenyataannya Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Ketika Tuhan tidak melakukan mukjizat yang kita minta, tetapi Ia membentuk karakter kita menjadi lebih baik, seringkali kita justru mengambil jalan pintas karena merasa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Kemudian kita menelpon rekan kita tanpa kemudian berdoa dengan atau kepada Allah. Bahkan seringkali kita memilih untuk menyogok dan mencari jalan pintas supaya kesulitan-kesulitan kita bisa teratasi. Bisakah kita menantikan pertolongan Allah di saat hidup kita terasa krisis? Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Berjalanlah dalam kebenarannya, apapun yang terjadi. Allah adalah kasih. Itulah pernyataan yang agung dan sangat berharga bagi kita sebagai umat Allah. Namun sayangnya, banyak orang yang percaya bahwa kasih Allah itu lebih memanjakan, yang tidak menuntut dan kemudian membiarkan kejahatan tidak dihukum. Demikian juga yang dikatakan Yesus tentang kota Betsaida, Kapernaum, dan Korasi. Kapernaum telah menikmati banyak mukjizat Tuhan Yesus. Mereka senang menerima mukjizat tanpa menerima siapa pemberi mukjizat tersebut. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengecam dengan pedas, "Celakalah kamu, celakalah kamu, kota yang harus turun ke neraka." Kecamannya bukan dasar dendam, benci, dan niat untuk menghancurkan. Ia mengecam karena menghendaki keselamatan bagi semua orang. Ia menghendaki supaya mereka berbalik arah, selaras kembali kepada kehendak Allah. Jika tidak, kehancuran sudah berada di ujung tanduk. Tinggal sesaat saja, mereka akan mengalami kehancuran. Bagi kita, ini menjadi peringatan juga, menjadi kecaman bagi diri kita masing-masing. Bisa jadi kita merasa tenang-tenang saja karena sudah mendapat sakramen baptis. Kita merasa pasti aman tanpa ada usaha apapun. Kita berada di zona nyaman karena hanya puas dengan diri sendiri. Tidak mudah menerima kecaman, kritikan, dan saran. Lebih nyaman melakukan kehendak sendiri sesuai kemampuan dan selera pribadi. Apabila ada orang lain yang memberikan masukan, lebih sering kita menolaknya. Hidup baik dan benar selalu ada kritikan, apalagi hidup dengan sembarangan. Semoga kita tidak alergi terhadap masukan dari orang lain. Lebih-lebih kita tidak alergi untuk memberikan masukan juga kepada orang lain. Resikonya ditolak, tetapi tidak menjadi masalah.
belajar menerima penolakan karena kebenaran adalah salah satu cara menjadi murid Kristus yang setia. Seperti halnya Santo Dominikus yang senantiasa menghidupi semangat demokrasi. Santo Dominikus mendengarkan juga masukan-masukan ide dari saudara-saudara sepanggilannya. Nah, pertanyaan refleksi untuk hari ini, apakah kita akan selalu bersedia menerima masukan, kritikan, maupun saran dari sesama kita, dan juga menjadikan Tuhan sebagai sumber dari pertolongan kita yang utama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga melalui renungan ini dapat membantu kita memiliki relasi yang lebih baik dengan Tuhan, Sang Sumber mujizat itu sendiri. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.